Perkenalkan, nama saya Afdila Palandi dengan NIM 2107111002777. Saya akan membahas sedikit mengenai biografi Immanuel Kant dan beberapa karyanya di Immanuel Kant. Immanuel Kant merupakan sosok filsuf asal Jerman yang lahir pada 22 April 1724 di Königsberg, Rusia, yang saat ini dikenal sebagai Kaliningrad, Rusia. Immanuel Kant meninggal pada 12 Februari 1804 di Königsberg. Immanuel Kant awalnya hidup di provinsi terpencil. Ayahnya merupakan pelana dan keturunan imigran Skotlandia. Adapun bagi Kant, sosok ibunya merupakan orang yang luar biasa dan cerdas. Kedua orang tua Immanuel Kant merupakan pengikut setia pietis dari gereja Lutheran yang mengajarkan bahwa agama masuk di kehidupan batin, yang diekspresikan dalam kesederhanaan dan ketaatan pada hukum moral. Lingkungan ini membuat Immanuel Kant memperoleh pendidikan. Kant yang besar di tengah-tengah kemiskinan merupakan seorang anak keempat dari 9 bersaudara. Pada usianya yang ke-8 tahun, ia sekolah di pietis yang diarahkan oleh pendetanya. Sekolah itu adalah sekolah Latin, dan di sana Immanuel Kant memperoleh minatnya pada Latin, terutama penyair naturalistik Lucretius. Beberapa tahun kemudian, yakni pada 1755, Immanuel Kant dibantu oleh seorang teman untuk menyelesaikan studinya di universitas. Ia pun memperoleh jabatan Privatdozent atau seorang dosen. Dalam kehidupan pribadinya, Kant adalah seorang yang sangat tertib. Ia hidup membujang selama hidupnya, hingga ia tidak menikah, dan pada tahun 1796, kesehatan Kant mulai menurun. Ia mengalami gangguan kesehatan hingga ia menjadi sering sakit-sakitan. Hingga pada akhirnya di tahun 1804, tanggal 12 Februari, Kant meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Immanuel Kant yang dikenal sebagai tokoh sentral dalam filsafat modern, karir filosofinya yang mensistensis rasionalisme dan empirisme modern awal menetapkan istilah-istilah untuk banyak filsafat pada abad ke-19 dan juga pada abad ke-20. Hingga kini masih memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam kajian filosofis tentang metafisika, epistemologi, etika, filsafat politik, estetika, dan juga bidang lainnya. Gagasan mendasar dari filsafat kritis bisa dilihat dari 3 kritiknya terhadap otonomi manusia. Pertama, kritik alasan murni. Kedua, kritik alasan praktis. Dan ketiga, kritik kekuatan justifikasi. Kant berpendapat bahwa pemahaman manusia adalah sumber dari hukum-hukum umum tentang alam yang menyusun semua pengalaman kita, dan bahwa akal manusia memberi dirinya suatu hukum moral yang merupakan dasar kita untuk percaya kepada Tuhan, kebebasan, dan keabadian. Membahas sedikit mengenai Critique of Pure Reason atau kritik atas akal budi murni. Dalam karya ini, kritisme Kant dianggap dapat mendamaikan rasionalisme dan empirisme, di mana dalam menentukan kebenaran tidak cukup hanya menggunakan nalar logis saja. Akan tetapi, di sini peran rasionalisme yang sangat menekankan unsur a priori atau ide bawaan dari alam metafisika juga diperlukan. Namun, empirisme yang menekankan pengalaman indrawi juga berperan penting. Menurut Kant, baik rasionalisme maupun empirisme, keduanya baik, akan tetapi keterkaitan ilmu pengetahuan saja tidak cukup. Hukum alamlah yang berlaku di mana-mana. Yang kedua, mengenai Critique of Practical Reason atau kritik atas akal budi praktis. Bagian ini membicarakan mengenai moral. Filsafat moral adalah cabang ilmu filsafat yang melalui kegiatannya dengan pertanyaan, apakah manusia itu bebas? Bagaimanakah perbedaan baik dan buruk? Tujuan hakiki filsafat moral adalah membangun